Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Suhaimah, mahasiswa PG PAUD semester 7, ingin mempresentasikan tentang hubungan ilmu filsafat dan pendidikan. Nah, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar memiliki dasar yang jelas, sedangkan pendidikan membantu perkembangan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Nah, apa itu filsafat ilmu dan pendidikan? Filsafat ilmu berperan penting dalam memperkuat pendidikan sebagai sebuah ilmu. Dengan filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan belajar mengajar, tetapi juga sebagai ilmu yang memiliki tujuan, metode, dan nilai yang jelas. Nah, filsafat ilmu membantu pendidikan agar berjalan secara logis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, dalam pendidikan harus ada tujuan pembelajaran, cara mengajar yang tepat, dan hasil yang bermanfaat bagi peserta didik. Selain itu, filsafat ilmu juga menjaga nilai-nilai dalam pendidikan seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan sikap saling menghargai. Karena itu, pendidikan tidak hanya membantu peserta didik menjadi lebih pintar, tetapi juga memiliki sikap yang baik. Nah, selanjutnya, pendidikan membantu perkembangan filsafat ilmu, di mana hubungan filsafat ilmu dan pendidikan bersifat timbal balik. Artinya, pendidikan juga membantu perkembangan filsafat ilmu. Melalui pendidikan, manusia belajar berpikir kritis, mencari pengetahuan, dan memecahkan masalah. Dari proses tersebut muncul pemikiran-pemikiran yang baru yang dapat mengembangkan filsafat ilmu. Contohnya, perkembangan teknologi dalam pendidikan membuat banyak orang mulai memikirkan bagaimana penggunaan teknologi yang baik dalam pembelajaran. Hal ini menjadi bahan kajian dalam filsafat ilmu. Nah, yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut juga sebagai pisau analisis karena digunakan untuk memahami dan menganalisis masalah pendidikan melalui 3 bagian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, apa itu ontologi? Ontologi itu membahas hakikat pendidikan dan tujuan belajar, di mana dalam pendidikan ontologi membantu menjawab pertanyaan seperti apa itu tujuan pendidikan dan mengapa manusia perlu belajar. Nah, yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Nah, dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran dan cara peserta didik memahami materi. Nah, yang ketiga ini adalah aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai dan manfaat ilmu. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk hal yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan. Ketiga bagian tersebut membantu pendidikan agar lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Nah, di sini ada contoh penerapan dalam pendidikan. Nah, pada masing-masing poinnya yaitu ada kurikulum merdeka membuat peserta didik lebih aktif dalam belajar. Lalu yang kedua, pendidikan karakter mengajarkan disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang ketiga, guru menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, misalnya pada kurikulum merdeka memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif dalam belajar, tidak hanya menjelaskan materi saja, tetapi juga mengajak peserta didik berdiskusi dan mencari informasi sendiri. Selain itu, pendidikan karakter juga merupakan contoh penerapan filsafat ilmu. Sekolah tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mengajarkan sikap, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Dalam kegiatan belajar, guru juga menggunakan metode yang sesuai agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang mendukung. Nah, filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar yang jelas, sedangkan pendidikan membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan.
Oleh karena itu, filsafat ilmu sangat penting dalam dunia pendidikan agar pembelajaran menjadi lebih baik, terarah, dan bermanfaat bagi manusia. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.